Terbitnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah membuat pedagang yang ada di Pajak Impres Kota Pinang protes. Hal ini disebabkan kenaikan sewa yang signifikan dari sewa kios yang sebelumnya Rp30.000 per bulan menjadi Rp135.000 per bulan. Aksi protes para pedagang ini membuat DPRD Labuhan Batu Selatan menggelar rapat dengar pendapat atau FDP dengan Asosiasi Pedagang Pasar Mandiri Pajak Impres Kota Pinang pada Jumat 2 Mei tahun 2025. Hal ini sebagai tindak lanjut dari surat permohonan Asosiasi Pedagang Pasar Mandiri Pajak Impres Kota Pinang nomor 05/2015 APPM tahun 2025. Dalam acara RDP, pihak APPM Pajak Impres merasa kecewa atas kebijakan yang dikeluarkan Pemkab Labuhan Batu Selatan yang tertuang di dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024. Sebab tanpa ada sosialisasi sebelumnya, ditambah lagi dengan kondisi ekonomi saat ini yang sangat sulit dan memprihatinkan. Para pedagang yang tergabung di dalam APPM yang diketuai Darwis meminta kepada DPRD Labuhan Batu Selatan untuk meninjau kembali Perda Nomor 1 dengan melihat kondisi di lapangan yang ada di Pajak Impres Kota Pinang. M. Ramadan Nasution selaku Wakil Ketua DPRD Labuhan Batu Selatan pada kesempatan itu mengatakan, kedatangan Asosiasi Pedagang Pasar Mandiri Pajak Impres Kota Pinang terkait Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Karena dalam pengutipan retribusi setiap kios melonjak naik dari Rp30.000 per bulan menjadi Rp135.000 per bulan. Ironisnya, kenaikan retribusi tidak sebanding dengan keadaan yang ada di Pasar Impres Kota Pinang, yang kumuh dan tidak tertata dengan baik. Di samping itu, pemanfaatan lapak berjualan sangat semeraut tanpa ada penanganan yang serius dari dinas terkait. Ramadan berharap kepada Bupati Labuhan Batu Selatan jika mengangkat Kepala Dinas Perindakop yang baru harus yang memahami dan peduli terhadap kondisi pasar, sehingga kondisi pasar tradisional dapat berkembang layaknya pasar modern. Beliau menambahkan, di samping masalah retribusi, para pedagang juga mengeluhkan tentang pembayaran biaya jaga malam dan agar dilaksanakan penertiban. Beliau juga pada kesempatan itu menegaskan setelah pelaksanaan RDP akan langsung meninjau ke lapangan guna melihat secara nyata kondisi Pasar Impres Kota Pinang. Hari ini kami kedatangan tamu dari Asosiasi Pedagang Pajak Impres Pajak Mandiri. Ada beberapa hal yang mereka sampaikan tadi menyangkut masalah tuntutan Perda 01 yaitu retribusi dan pajak daerah. Jadi di mana retribusi yang dikutip selama ini kepada mereka itu bervariasi. Kalau kios itu sebulannya Rp30.000 selama ini. Begitu di Perda kemarin itu menjadi Rp130.000. Memang Rp135.000 signifikan kenaikannya. Jadi adalah keberatan para pedagang. Kenapa keberatan? Mereka maunya membayar, tapi tidak sesuai dengan fasilitas yang diberikan pemerintah. Kira-kira begitulah ini. Jadi kami berharap, tadi ada beberapa rekomendasi yang diberikan DPRD, nanti berharap kepada Pak Bupati, kalau seandainya pun diganti nanti dinasnya, maunya orang-orang yang betul peduli terhadap pasar, kan gitu, dan mengerti dan memahami keadaan pasar. Sehingga walaupun kita sifatnya pajak tradisional, tapi dia udah modern, orang belanja ke situ pun senang. Karena apa? Fasilitasnya bagus, jalannya tak becek, kan kira-kira gitu Jadi ini sebenarnya hari ini tuntutan mereka. Yang kedua, menyangkut masalah jaga malam, juga menjadi perdebatan. Memang ada 4 masuk kategori dana APBD jaga malamnya. Tapi kan nggak tahu kita di situ ada juga mungkin siluman-siluman yang lain. Ini juga jadi perhatian kita. Jadi sehingga tidak kita ambil rekomendasi tadi bahwasanya kita turun ke lapangan melihat pasar keadaan pajak tersebut, mana dia pasar yang ditempati oleh kaki lima, mana yang di belakang, sehingga nanti bisa kita ambil keputusan, kesimpulan menyangkut masalah evaluasi perda tersebut. Jadi inilah tugas kami bagaimana mengevaluasi Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi ini nanti biar agar lebih baik lagi, kira-kira gitulah.
Saat peninjauan langsung ke Pasar Impres Kota Pinang yang dipimpin langsung Ketua DPRD Labuhan Batu Selatan Ari Winata didampingi Wakil Ketua Irma Siregar dan anggota DPRD lainnya, serta pengurus APPM Pasar Impres Kota Pinang melakukan belusukan ke beberapa lokasi. Menurut Irma Siregar selaku Wakil Ketua DPRD Labuhan Batu Selatan saat sidak di Pasar Impres mengatakan, kondisi Pasar Kota Pinang sangat semrawut, khususnya dalam pengaturan lapak-lapak pedagang yang berjualan, seperti adanya kios di atas parit yang dibangun secara permanen. Hampir semua parit tumpat dan kondisi kebersihan yang sangat memprihatinkan. Irma juga merasa miris dengan pengalihan fungsi kamar mandi menjadi lapak berjualan yang disewakan. Banyaknya kios yang sudah diperjualbelikan dengan harga yang cukup tinggi dan penataan pedagang kaki lima yang tidak jelas. Irma menegaskan DPRD Labuhan Batu Selatan sebagai wakil rakyat akan membuka diri dan tidak menutup mata terkait keluhan pedagang yang ada di Pasar Impres. Dan hal ini nantinya menjadi kajian khusus anggota DPRD Labuhan Batu Selatan untuk mencari solusi terbaik terhadap masalah yang selama ini terjadi di Pasar Impres Kota Pinang. Jangan sampai mengganggu. Cuma jalan saja untuk membuli tak ada yang mau. Sidak hari ini, tadi kita sebelumnya RDP di kantor, kita sudah mendengarkan keluh kesah pedagang pasar. Sehingga kita tadi sidak ke sini, kita memang membuktikan secara langsung bahwasanya sembrautnya pengaturan mengenai lapak-lapak di pasar ini. Contohnya seperti adanya kios di atas parit, adanya kios di atas kios, dan yang paling parah mengenai kebersihan. Di pajak ikannya terutama itu bergenang air bekas limbah ikan, dan itu tidak berjalan karena itu mampet, dan apabila hujan itu airnya naik ke atas. Dan yang lebih parahnya lagi, kamar mandinya ternyata sudah tidak ada dan sudah difungsikan menjadi kios dan itu disewakan. Nah, jadi apa yang disampaikan pedagang pasar tadi memang itulah apa adanya. Itulah kondisi yang ada di pajak Kota Pinang, Pasar Kota Pinang pada hari ini, Pak. Pada intinya kami sebagai wakil rakyat, kami tidak menutup diri dan tidak menutup mata dan hati. Kami merasakan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang berjualan. Jadi langkah ke depannya ini akan menjadi kajian khusus kami. Apa solusi yang bisa kita berikan yang terbaik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kawan-kawan pedagang pasar di sini. Pada kesempatan itu, anggota DPRD Labuhan Batu Selatan langsung berdialog dengan para pedagang yang ada di Pasar Kota Pinang untuk mendengar secara langsung aspirasi para pedagang. Ironisnya, lapak dagangan di atas parit seakan dilegalkan, sebab mereka setiap harinya dikutip retribusi. Yang lebih mengejutkan lagi, lapak yang berada di atas parit disewakan dengan harga yang fantastis, yaitu kisaran 7 juta per tahun oleh pemilik lapak. Kemana coba yuk? Iya. Yang bayar, yang mengutip dinas pasar Pak. Ya, apa yang itu aja? Iya. Orangnya itu aja. Kebersihan, jaga malam. Orangnya itu aja. Iya. Terpas orangnya itu aja. Iya, iya Pak. Ada kwitansi. Kwitansi nggak ada, ya kutip gitu aja. Tanggal merah, kutip juga. Apa? Tanggal merah, Kutip juga, kutip. tapi kok tanggal merah dinas pasaran nggak ada. Kebersihan. Pembersihan nggak ada, hari Minggu kosong. Oh iya, jadi kutip juga. Kutip. Malas orang masuk. Udahlah. Semoga Pemkab dan DPRD Labuhan Batu Selatan dapat mencari solusi terkait permasalahan pedagang yang ada di Pasar Impres Kota Pinang agar tidak berlarut-larut. Nah, jadi disewakanlah jadi jual ikan di sini. Oh, ini kan pakai. Demikian liputan Media Barat TV dari Labuhan Batu Selatan melaporkan. Padahal udah mencapai undian mereka.
Jadi ini Pak, dulu masa Pak Asyong itu udah didadat surat, udah dapat surat.